Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Erina Bila Firdausi Balkis dengan NPM 2301 2010 051. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam penggunaan bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari yang tidak kita sadari. Pada dasarnya, bahasa Indonesia terlalu sering dianggap remeh yang membuat nilai dari kebahasaannya itu berkurang. Berkurangnya nilai tersebut dapat dilihat ketika kita membaca suatu artikel berita maupun berkomunikasi dengan orang di sekitar kita. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh kesalahan-kesalahan berbahasa yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada kesalahan ejaan. Yang kedua, ada kesalahan dalam penulisan kata. Dan yang ketiga, ada kesalahan pada tata bahasa. Ketiga hal tersebut harus diperhatikan dengan baik, karena salah satu kesalahan saja bisa menurunkan nilai dari bahasa Indonesia yang sedang digunakan. Kesalahan pertama yang akan saya bahas yaitu kesalahan ejaan. Nomor 1. Izin versus izin. Dalam berkomunikasi sehari-hari, sering terjadi kesalahan dalam pelafalan kata izin. Dalam kasus umum, yaitu ketika pengguna kendaraan dikenakan tilang dan para petugas diharuskan untuk mengecek surat izin mengemudi. Namun, alih-alih menggunakan kata izin, petugas lebih sering menggunakan kata izin ketika ingin mengecek surat izin mengemudi pengendara. Nomor 2. Kaos versus kaos. Dalam kasus umum, yaitu ketika seseorang anak ingin meminta kaos baru kepada orang tuanya, anak ini lebih sering menggunakan kata kaos daripada kata kaos. Nomor 3. Dapat dilihat dari banner yang telah saya dapatkan ini merupakan suatu kesalahan yang cukup sering terjadi pada saat menggunakan bahasa Indonesia, yang seharusnya kata di disatukan dengan kata jual, sehingga menjadi sebuah kata kerja. Keempat, begitu pula dengan banner berikutnya, kata ke sebagai kata depan harus ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Kesalahan kedua yang akan saya bahas yaitu kesalahan dalam penulisan kata. Dapat dilihat dari PPT yang telah saya berikan. Pada berita nasionalkompas.com, saya menemukan adanya kesalahan tata bahasa yang digunakan dalam menulis berita, yaitu menggunakan kata seremonial. Dikarenakan kata seremonial merupakan kata asing tanpa padanan dalam bahasa Indonesia. Seharusnya kata seremonial diganti dengan kata upacara yang lebih mudah dipahami oleh semua kalangan. Kesalahan ketiga yang akan saya bahas yaitu tata bahasa baku dan tidak baku. Dapat dilihat dari PPT, saya menemukan beberapa artikel berita yang masih seringkali menggunakan bahasa tidak baku. Artikel yang pertama menggunakan kata coklat. Kata coklat merupakan suatu bahasa yang tidak baku yang sering terjadi ketika kita akan memilih warna, menggambar, dan memilih makanan yang seharusnya menggunakan kata coklat. Akan tetapi, dalam konteks komunikasi sehari-hari, penggunaan kata coklat lebih sering digunakan oleh masyarakat. Dan dari artikel yang kedua, penggunaan kata tidak baku analisa. Sedangkan kata baku dari kata analisa ini merupakan analisis. Sedangkan kata analisa merupakan kata tidak baku yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kata analisis digunakan dalam berbagai konteks formal, seperti penulisan dokumen resmi, penulisan karya ilmiah, laporan, pidato, dan komunikasi profesional. Kata analisis berarti memiliki arti penyelidikan terhadap suatu peristiwa, entah karangan, perbuatan, dan sebagainya, yang dimana kata analisis ini digunakan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton.